Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di minggu ini saya akan membuat 5 saham watchlist saya untuk seminggu ke depannya di tanggal 21 sampai 25 September. Yang pertama ada RALS, kedua MAPI, ketiga IMAS, keempat CAM, dan kelima DOIT. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada RALS. RALS pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,87% ke level harga 580. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS masih sideways ya. Ini cukup lama, hampir 5 bulan. RAL sudah sideways di range harga 538 sampai 690. Dan harga sekarang RAL ada di area support walaupun masih jauh di 580. Terlihat juga bar chart di bawah 0, indikator MACD-nya sudah mulai menipis. Yang Bapak Ibu perhatikan, indikator garis biru MACD masih mengarah ke bawah tapi ada berpotensi untuk melandai. Apakah bisa spekulasi buy untuk RALS? Bagi yang Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, ya bisa aja spekulasi buy, cuman agak dalam cut loss-nya. Nah, cut loss-nya di 530 sampai 528 itu sekitar 8,3% ya potensi loss-nya. Dan kita lihat potensi profit-nya terdekatnya aja dulu nih di 645 di 11%. Itu ada resisten dynamic EMA 150 yang sempat diuji di bulan Agustus kemarin namun gagal. Semoga ini menjadi momentum RALS akan membreakout EMA 150-nya ya. Dan kalau RALS membreakout EMA 150-nya, Bapak Ibu pasang trailing stop aja. Harusnya cukup mudah. RALS akan menguji resisten sideways-nya di 690. Kalau itu mampu di breakout ya, potensi bagus juga RALS akan menutup gap. Nih ada gap nih di 780 sampai 785 dan juga di 750 ada EMA 150-nya. Jadi seperti itu untuk RALS. Bisa menjadi watchlist Bapak Ibu dan teman-teman untuk saham RALS. Kalau Bapak Ibu nggak mau lebih dalam, ya Bapak Ibu bisa beli di ini aja di 550 sampai 560. Itu sekitar 6 sampai 9%. Itu sekitar 5 sampai 6% ya kalau Bapak Ibu beli di 550 sampai 560. Tapi dengan resiko kalau ternyata RALS tidak sampai situ dan dia mantul ke atas, ya Bapak Ibu ketinggalan kereta. Jadi setiap strategi itu ada plus minusnya ya, resiko masing-masing. Kalau beli di harga penutupan hari Jumat Bapak Ibu, kalau dia dibawa ke bawah Bapak Ibu cut loss lebih dalam, tapi Bapak Ibu nggak ketinggalan kereta. Kalau Bapak Ibu nunggu di bawah lagi di area supportnya lagi, ya lossnya lebih kecil tapi Bapak Ibu bisa ketinggalan kereta. Ya sesuaikan aja ya dengan strategi Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu mengubah atau memodifikasi trading plan atau strategi saya ini dalam membeli RALS. Jadi disclaimer on ini ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada MAPI yang pada hari Jumat kemarin naik 2,7% ke level harga 570. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI juga bisa diperhatikan minggu depan karena Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat volume walaupun tidak signifikan tapi ada peningkatan ya dari volume sebelumnya. Saat dia turun, volume kecil dia turun dan mulai lagi ada volume. Dan juga indikator MACD walaupun masih di bawah 0 tapi berpotensi untuk melandai dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Ya ada berpotensi MAPI akan sideways di range harga 570 sampai 630 ini. Jadi ya memanfaatkan aja kesempatan. Kalau MAPI sideways ya Bapak Ibu bisa swing trade, beli di area support, jual di area dekat-dekat resisten. Seperti itu aja. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa ya Bapak Ibu. Cut loss-nya di bawah ini aja, di lowernya ini.
di 540, bisa cut loss di 540 sampai 535. Take profitnya ya di dekat-dekat resistennya ini aja, di 600 ini nih, di 630 sampai 625, ya sekitaran situ aja lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau take profit di area pertengahan ini juga di 600 juga ya nggak masalah. Yang penting harga cut loss waktu buat trading plan ya disitulah titik cut loss. Jangan di negosiasi ya saat dia turun menyentuh harga cut loss, Bapak Ibu nggak cut loss berharap besok naik, ternyata besoknya dia malah turun lagi, dan Bapak Ibu tetap nggak cut loss berharap ada mantul. Ya bisa aja seperti itu, tapi itu sangat beresiko ya. Juga tidak akan memperbaiki sistem trading Bapak Ibu. Ya, cara memperbaiki sistem trading itu salah satunya dengan disiplin cut loss. Walaupun sebenarnya juga harus disiplin take profit, cuman kalau take profit kan nggak masalah lah. Kalau cut loss ya harus disiplin. Jadi seperti itu ya untuk MAPI. Bisa diperhatikan saham MAPI untuk seminggu ke depan. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada IMAS yang pada hari Jumat kemarin ditarik naik juga ya, 3,47% kalau harga 745. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS ini harusnya arahnya minimal ke 890 ya. Kalau saya lihat terlihat indikator MACD juga saat melarah ke bawah sudah mulai melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya untuk seminggu ke depan sangat mudah untuk IMAS itu breakout dari EMA 20-nya ini di 760. Harusnya 800 ini juga minggu depan bisa disentuh. Kalaupun IMAS memang arahnya turun, ya minimal dia harus sentuh dulu 800 minggu depan ya. Karena terlihat IMAS sudah membentuk lower high baru. Nah, ini lower high pertama, ini lower high keduanya. Harusnya kalau dia membentuk lower high kedua ini targetnya 890 ya, kalau yang saya lihat. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy IMAS? Ya bisa aja Bapak Ibu mau spekulasi buy. Nah, cut lossnya di bawah EMAS 60-nya nih aja, di 680 sampai 670. Itu potensi lossnya sekitar 8 sampai 9%. Dengan potensi profit, target saya di 840 ini aja dulu, sekitar 12% ya. Atau kalau Bapak Ibu takut dia nggak nyampe ke situ dibawa turun seperti ini, ya Bapak Ibu kalau dia mampu breakout dari 780 ini bisa pasang trailing stop ya. Kalau dia breakout dari 780 IMAS, bisa Bapak Ibu pasang trailing stop. Jadi seperti itu ya untuk IMAS. Sesuaikan aja strategi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengubah, mau modifikasi cara trading saya ini ya juga nggak masalah. Nggak ada yang, jadi seperti itu ya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada CAM. CAM pada hari Jumat kemarin naik cukup tinggi 7,63%, sempat menyentuh level tertingginya di 326 tapi kemudian dibawa turun. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CAM sempat menyentuh 324 tapi kemudian gagal ya, dibawa turun lagi. Untuk potensi kedepannya masih berpotensi CAM akan menguji lagi 324, tapi minimal dia harus menguji ini dulu, resisten terdekat di 300 ini. Nah, ini bisa dikatakan resisten terdekat di 300 ya, arahnya ke situ. Karena CAM pada hari Jumat naik disertai volume dan juga indikator MACD bar chart di bawah 0 juga makin tipis, dan setelah mengarah ke bawah garis biru dan garis merah mulai melandai dan mulai menyempit. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa ya Bapak Ibu. Cut lossnya di bawah EMA 20-nya ini aja, gak usah jauh-jauh, di 270. Take profitnya ya di 300 ini targetnya, di 6%. Jadi cut lossnya di 3,53%, di 270. Take profitnya di 300, di 69%. Tapi kalau mampu breakout dari 300, strateginya cuma satu, seperti biasa, pasang trailing stop buat mengamankan profit. Jadi seperti itu ya untuk CAM.
bisa diperhatikan untuk seminggu ke depan. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit yang pada hari Jumat ditutup turun tipis 0,83%, KLP harga 240. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit sudah di area supportnya. Ini bisa dikatakan support neckline. Nih saat dia turun di bulan Januari 2020, dia turun sangat dalam ya. Jadi ini harusnya dipertahankan untuk Doit. Walaupun yang Bapak Ibu perhatikan, indikator garis biru dan merah masih mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih seperti bar chart hari-hari sebelumnya. Ya masih ada potensi Doit akan menguji 240 dan di 236 di situ ada EMA 60-nya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau coba bisa aja spekulasi buy, cut loss-nya di bawah ini aja nih. Di 224 sampai 222 sekitar 6 sampai 7% potensi cut loss-nya. Dan take profit-nya nih terdekat aja EMA 20-nya di 268 ya, sekitar 10%. Jadi seperti itu strategi saya kalau mau beli Doit ya. Beli di harga penutupan, cut loss-nya di 222 sampai 224. Take profit-nya di 268. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Untuk saham-saham watchlist untuk seminggu ke depan, Bapak Ibu bisa perhatikan kelima saham ini ya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.